Asia Live Entertainment. Hari Perempuan Sedunia bermula dari aksi unjuk rasa di tahun 1909 dan kemudian dirintis oleh kaum sosialis di Amerika Serikat. Sejarah Hari Perempuan Sedunia yang dikutip dalam situs Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, peringatan Hari Perempuan Sedunia ini dilakukan pertama kali pada 28 Februari 1909 di New York, Amerika Serikat untuk memperingati setahun berlalunya demonstrasi kaum perempuan setahun sebelumnya di New York. Gerakan tuntutan hak oleh kaum perempuan tahun 1908 ini dilatar belakangi oleh para pekerja pabrik garmen. Mereka menuntut hak berpendapat dan berpolitik. Pada tahun 1910, Organisasi Sosialis Internasional berkumpul di Copenhagen untuk menetapkan Hari Perempuan. Usul ini disepakati oleh 100 perempuan dari 17 negara. Namun, belum ditetapkan soal tanggal berapa hari tersebut diperingati. Tahun berikutnya, Hari Perempuan Internasional ditandai pada 19 Maret dan diperingati di Austria, Jerman, Swiss, dan Denmark. Lebih dari 1 juta perempuan dan laki-laki ikut terlibat. Pada kurun waktu 1913 sampai 1914, Hari Perempuan Internasional dipakai sebagai gerakan penolakan Perang Dunia I. Di sejumlah negara Eropa, Hari Perempuan Internasional dipakai untuk memprotes Perang Dunia atau sebagai aksi solidaritas sesama wanita. Pada tahun 1917, para perempuan Rusia memprotes perang dengan gerakan bertajuk Roti dan Perdamaian. Pada hari Minggu terakhir di bulan Februari, hari tersebut bertepatan dengan tanggal 8 Maret di kalender Masehi. 4 hari kemudian, Tsar Rusia memberikan hak untuk memilih untuk para perempuan. Hingga akhirnya pada tahun 1975, untuk pertama kalinya PBB memperingati Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret. Sejak saat itulah, pada tanggal ini diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Sebenarnya wanita itu orang yang perlu dijaga. Menurut gue ya, wanita itu sosok yang spesial, sosok yang harus dijaga, sosok yang harus disayang, pokoknya sosok yang kuat, sosok yang indah lah. Menurut gue perempuan itu salah satu makhluk yang dimuliakan banget, karena kita tuh perempuan tuh suka punya perasaan yang baper gitu. Lo tuh harus bisa ngejaga diri lo sendiri. Kalaupun bukan diri lo sendiri yang ngejaga tuh siapa lagi? Cewek itu harus dijaga gitu, harus disayang. Jadi gue sih minta tolong para kaum Adam tuh jangan suka nyakitin perempuan gitu. Lebih protect girl aja gitu loh, kayak lo harus bener-bener ngejaga wanita seutuhnya. Kalaupun pacaran ya gitu. Kalaupun memang diri lo sanggup ataupun bisa menjaga diri lo sendiri, kayak jagalah diri lo tuh sebisa mungkin. Nanti nih kan memperingati Hari International Women's Day kan. Nah gue sih pengen ngasih tahu aja, semoga selalu kuat gitu. Terlebih untuk para korban-korban kan kayak kekerasan seksual, verbal ataupun non-verbal gitu. Pokoknya tetap harus kuat, karena yang harus bisa ngejaga diri kita tuh emang diri kita sendiri. Sekarang sih undang-undang udah diubah untuk undang-undang perkawinan. Dulu gue rasanya kenapa sih perempuan itu boleh menikah umur 16 tahun sedangkan laki-laki 19 tahun. Itu menurut gue kayak nggak setara aja, mentang-mentang udah 16 tahun wanita tuh boleh menikah. Kan jadi banyak yang namanya wanita itu menikah di umur yang masih belia. Menurut gue nggak banget. Kan banyak banget sekarang nih kayak wanita dilecehin gitu, kayak asal banget, kayak bisa aja dimanfaatin, kayak cuman kayak ayo dong sini main sama gue, kayak padahal tuh main sama dia tuh cuman dimanfaatin doang. Kalau di jalan tuh suka digodain padahal udah pakai masker. Ya gue tahu gue nggak cantik, tapi maksudnya kayak nggak usah kayak gitu, kenapa trauma? Apalagi kalau misalkan sampai dipepet, digodain, kayak apaan sih lu? Normal nggak sih kayak gitu? Banyak wanita yang dilecehin tapi malah wanitanya yang disalahin karena pakaian. Padahal yang berjilbab pun juga sering dilecehin kok. Nggak cuma yang terbuka aja. Intinya lebih menjaga wanita. Kalau ngeliat kasus-kasus kekerasan seksual tuh gue lebih sebel, sakit hati. Gimana sih, karena ya sesama perempuan ngeliat perempuan digituin, pasti kan kita ada rasa kayak duh sedih, kalau gue jadi dia gimana ya, apa gue bisa sekuat dia gitu kan. Karena gue paling benci banget sama orang yang ngelecehin, terutama apalagi sekarang anak kecil aja suka megang-megang gitu. Paling gak suka, walaupun cuma nyolek bagian tangan, tapi menurut gue kayak
nggak etis banget. Sama jangan body shaming. Gue tau gue kurus kok, tapi jangan dibilang kurus melulu, gue juga sakit hati. Takut kalau jalan cowok lagi pada nongkrong, padahal nggak diapa-apain, cuman kayak di mindsetnya tuh udah takut aja. Salah gue ya, tapi ya karena kelakuan beberapa orang aja sih, nggak semua laki-laki, cuman itu yang bikin kayak aduh banyak laki gitu, kayak takut salah gitu berpakaian padahal udah ketutup. Juga mohon nih kepada penegak hukum yang nyelesain kasus kekerasan seksual, entah mau pelecehan atau semacam catcalling, itu sebenarnya jatuhnya kekerasan seksual, cuman masyarakat tuh nganggapnya kayak apaan sih itu bercanda, padahal enggak boy, anjay. Jangan dibilang ih lo kurus banget sih, jangan kayak gitu. Kayak ibaratnya lo tuh makan gak, terus gitu kayak tanyain tuh, kalau lo makan ya ajakin gitu caranya. Walaupun emang masih di tingkat rendah gitu, dan pemerkosaan itu mungkin bisa dibilang tingkat tertinggi gitu kan. Gue juga lebih sebel nih sama penegak hukum tuh, kalau misalnya kenapa sih lo tuh selalu mikir kalau perempuan diperkosa tuh kayak kamu pakai baju apa, kamu pakai bajunya terbuka ya, padahal tuh nggak gitu. Banyak juga tuh kasus-kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual dimanapun, kita sebagai wanita tuh udah memakai pakaian yang sopan gitu, udah bener lah, rapih segala macem, udah tertutup, cuman ya emang lelakinya aja nggak bisa menjaga nafsunya dia. Nah kalau PMS ini urusannya sama laki-laki. Biasanya laki-laki tuh kayak suka bilang apaan sih lo baik banget, padahal lo nggak tahu aja sakitnya kayak gimana. Kalau berpakaian tuh suka mikir banget, kalau mau yang ketat takutnya gimana kayak gitu-gitulah, kayak salah aja gitu gue jadi cewek, serba salah kayak Raisa. Pegel badan, apalagi ngelahirin katanya dibuek-buek lah, aduh ngeri. Cewek tuh juga pengen ngerasa aman gak sih gitu kan. Gue tuh pengen ngerasa nyaman dimanapun tempat gue berada gitu. Cuman ya gitu, dengan ngeliatnya kasus banyak kayak gitu, jadi mikir kayak di mana tempat yang bisa bikin gue nyaman gitu. Nyaman artian tuh kayak gue nggak dilecehin, gue diperlakuin baik, diperlakuin adil gitu. Sedangkan semua tempat aja tuh kayak ngejadiin kita objeknya mereka. Entah itu bagi mereka bercanda, tapi bagi kita kan itu emang kekerasan seksual kalau memang mereka tahu. Ya intinya yang pelaku-pelaku kayak gitu nggak ada otak, nggak ada perasaan. Pesan aja sih buat laki-laki yang sudah berumah tangga dan punya anak perempuan, kayak jangan terlalu keras lah sama anak-anak perempuan tuh, maksudnya, tapi jangan dilempekin juga perempuan. Walaupun sebenarnya nggak semua perempuan cengeng, cuman kayak cobalah didikannya agak sedikit lebih lembut. Terus untuk perempuan, kalau misalkan ada cowok yang nggak laki-laki ada yang nggak laki-laki, tonjok aja dadanya. Ambil bunyi nggak? Dek gitu. Terus kuat-kuatin, dunia keras untuk kita sebagai perempuan. Jangan pernah nganggap diri kita itu lemah, ya nggak? Iya dong. Kesimpulannya wanita tuh harus kuat lawan laki-laki yang nakal. Betul, tepuk tangan nih. Pokoknya laki-laki tolong hargai perempuan, dan untuk para perempuan di seluruh dunia, jagalah diri kalian semampu kalian. Kalau sama perempuan sih kayak lebih saling memahami perasaan satu sama lain aja sih. Misalnya sebagai cewek kan kita juga pasti ada rasa yang sama gitu. Temen lo disakitin dan lo juga pasti kan bakal ngerasa sakit. Terus intinya perempuan juga harus mandiri, berdikari lah, anjay. Apa tuh berdikari? Berdiri di kaki sendiri. Perempuan makhluk unik. Perempuan makhluk spesial. Perempuan makhluk serba bisa. Perempuan makhluk yang lebih memprioritaskan hati daripada logika, namun intuisinya lebih tajam dari logika apapun. Perempuan seringkali menjadi korban produk sosial dan budaya. Perempuan dengan beragam labelnya namun tetap tegar digempur stigma. Katanya, perempuan selalu merah muda, laki-laki selalu biru. Katanya, perempuan tempatnya di dapur, kasur, dan sumur. Bahkan, perempuan dengan perempuan lain seringkali berseberangan. Sesama perempuan malah berkompetisi, bukan saling memotivasi. Katanya, ibu yang menyusui lebih baik daripada susu formula. Ibu yang melahirkan secara normal
dianggap sudah jadi wanita seutuhnya. Perempuan yang tak bisa hamil dan melahirkan dari rahim sendiri dipandang cacat. Belum lagi stigma yang tumbuh subur di masyarakat bahwa perempuan lajang dianggap lebih baik daripada janda. Wanita janda adalah aib, dipandang rendah, tidak layak dan tidak pantas bersosialisasi di tengah lingkup sosial yang majemuk, serba salah dalam apapun. Generalisir dan standar ganda dalam hal negatif sudah biasa perempuan dapatkan. Untuk apa? Hal-hal itu ada untuk apa? Jika hanya jadi bahan untuk menyudutkan perempuan. Mengapa perempuan selalu dilihat kulitnya, bukan isinya? Perempuan seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam aspek apapun, namun juga jadi pihak yang paling terbiasa dengan ketidakadilan. Namun, perempuan dengan keterbatasan-keterbatasan itu sebenarnya sanggup menembus patriarki, stigma, label, dan anggapan miring demi karya, prestasi, ataupun sekadar untuk menyambung hidup ia dan keluarganya. Karena perempuan sadar, perempuan hingga kapanpun akan tetap tidak punya banyak pilihan. Maka berdiri di atas kaki sendiri adalah jalan satu-satunya. Dan untuk sesama perempuan, berhenti saling menjatuhkan. Mari kita bersatu menjadi perempuan-perempuan hebat. Melangkah bersama, sukses bersama. Tak perlu ada yang tertinggal. Kita bisa berada di puncak sama-sama. When woman supports woman, incredible things will happen. Selamat Hari Perempuan Sedunia. Jangan mau jadi perempuan yang diinjek-injek terus sama laki-laki, tapi juga nggak boleh murahan ya jadi perempuan. Happy International Women's Day buat kalian semua. Wanita-wanita Indonesia harus bisa jadi wanita lebih kuat lagi, harus bisa jadi wanita yang mandiri, jangan pernah mau dilecehin. Selamat Hari Perempuan Sedunia. Semoga wanita semakin kuat, perempuan-perempuan semakin jaya, semakin berdiri, semakin hatinya lebih tegar, semakin intinya semakin kuat. Semangat.